Lihat IHSG masih juga terjerembab di akhir pekan ini. Apakah menurut Anda sentimen utamanya ini memang karena serangan balasan Israel yang membuat investor semakin pesimistis atau ada sentimen lain yang harus kita perhatikan? Ya, faktor utamanya sekarang karena, memang ada serangan, dari Israel ke Iran, pagi tadi yang membuat kemudian para investor tampaknya melihat ada situasi ketidakpastian global terutama terkait ekonomi. Dan ini juga yang kemudian membuat aset safe haven baik itu dolar maupun emas pagi tadi juga, langsung meningkat, emas bahkan mencapai, rekor tertinggi sepanjang masa sempat menyentuh ke 2.400 troy ounce. Kemudian ada faktor lainnya yang saya lihat adalah bagaimana pesimisme pasar terhadap tren penurunan suku bunga The Fed yang, tampaknya pada tahun 2024 ini kalau mengutip, FedWatch itu, penurunan suku bunga hanya terjadi satu kali, yaitu di bulan September dan ini jauh dari harapan di awal tahun di mana, The Fed bisa menurunkan suku bunga 2 sampai 3 kali pada tahun 2024, kemudian dimulai dari bulan Maret dan sekarang ekspektasinya mundur ke September. Begitu juga dengan, jumlah penurunan suku bunganya hanya satu kali dibandingkan 2 sampai 3 kali. Saya rasa 2 faktor ini yang kemudian membuat, IHSG maupun rupiah, terjadi pelemahan pada hari ini. Baik, apakah terkait dengan serangan balasan ini akan cukup lama mempengaruhi pergerakan bursa domestik di pekan depan? Iya, saya rasa, mungkin bisa jadi iya atau, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana respon, PBB, bagaimana respon negara-negara lainnya melihat, serangan ini. Apakah, yang investor ingin, saya rasa cukup cemas adalah bagaimana, serangan Iran Israel ini kemudian tereskalasi lebih luas. Ini yang kemudian menjadi kecemasan investor. Namun kemudian kalau, ada respon baik, baik itu dari negara-negara di dunia maupun PBB yang, menginginkan, eee, serangan ini tidak berlanjut lebih lama atau tidak, lebih luas lagi, saya rasa, pasar akan mulai, membaik lagi pergerakannya. Jadi, saya rasa ini semua tergantung dari respon negara-negara, baik itu negara sekitar di Timur Tengah maupun negara-negara lainnya dan juga PBB, merespon bagaimana serangan balasan Israel, ke Iran. Kalau misalnya saya rasa kalau misalnya kemudian, setuju bahwa tidak akan dieskalasi lebih jauh, saya rasa pasar akan lebih tenang dan mungkin fokus, tetap ke, bagaimana The Fed dan kebijakan moneternya. Artinya cukup besar kemungkinan IHSG mungkin akan meninggalkan level 7 ribuan di pekan depan. Ya, saya rasa kuncinya ada di kalau berdasarkan teknikal kuncinya ada di area support di 7.000 sampai 7.020. Kalau misalnya kemudian IHSG mampu rebound di level tersebut, mungkin saja, tidak akan keluar dari level 7.000. Namun kalau misalnya kemudian, terjadi breakdown di support, karena support terdekat sekarang di 7.020, sampai 7.000. Kalau misalnya kemudian terjadi breakdown, mungkin saja kemudian IHSG akan menuju level di bawah 7.000 dan kita, kalau saya lihat ada gap di sana di area 6.800-an, itu yang mungkin itu bisa menjadi target berikutnya dengan catatan laju IHSG kemudian keluar dari level 7.000 atau misalnya menyentuh 6.900, bisa jadi kemudian IHSG akan, menutup, akan turun ke 6.800-an. Namun, saya harap, kita bisa melihat kalau misalnya pun IHSG bisa di level 7.000, sebenarnya ada potensi juga. Karena dari, faktor domestik kita sentimen masih cukup baik, dari kinerja, emiten-emiten, kemudian ada, faktor, eee, lebaran juga yang, nantinya juga mungkin akan direspon oleh investor, karena akan pengaruh ke kinerja keuangan di kuartal satu dan juga kita lihat, dari fundamental ekonomi Indonesia saat ini juga masih cukup resilience dan bahkan IMF melihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 dan 2025 itu bisa mencapai 5%. Artinya sebenarnya, saya rasa masih ada, optimisme dari dalam negeri secara fundamental bahwa pasar keuangan kita itu masih, bisa kemudian bertahan di level 7.000, walaupun ataupun misalnya keluar dari area 7.000 atau breakdown turun dari 7.000, saya rasa akan cepat kemudian, bangkit dan ini bisa dilihat sebagai peluang yang cukup besar sebenarnya untuk kemudian, mengoleksi
atau investasi di pasar saham Indonesia jika melihat fundamental dari ekonomi Indonesia dan juga emiten-emiten di Indonesia yang masih cukup baik.